Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Majelis Ta'lim Ar-Rahmat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama bahwa perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan pelajaran berharga, sosok teladan bagi kita umat Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas sekilas dari perjalanan hidup beliau dan perjuangan beliau, yaitu tentang pelajaran berharga dari perjanjian Hudaybiyah. Karena berkenaan dengan keadaan kita saat ini, yang mana negara-negara di dunia mereka saling mengadakan perjanjian damai. Mayoritas negara-negara di dunia saat ini mereka sedang mengadakan perjanjian damai. Maka sudah selayaknya kita mengambil contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk menjaga perdamaian dunia ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak menginginkan peperangan, tidak menginginkan pertumpahan darah. Bahkan setiap kali terjadi peperangan yang mengharuskan kaum muslimin berperang dengan orang-orang musyrik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalkan jumlah korban, baik dari kalangan kaum muslimin maupun musuh. Dan juga hanya Islam yang mengajarkan adab ketika berperang. Di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus utusan, mengutus pasukan, Rasulullah berwasiat kepada mereka, jangan membunuh orang-orang yang sudah tua, wanita, dan anak-anak bayi. Dan juga jangan mengganggu para pendeta yang hanya sibuk di gereja-gereja mereka. Itu adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkecuali jika di antara pendeta itu juga merupakan otak atau dalam peperangan. Hanya Islam yang mengajarkan adab ini. Adapun umat-umat non-muslim kita saksikan apabila melakukan peperangan, tatkala mereka meraih kemenangan, apapun mereka lakukan, rumah sakit mereka hancurkan, orang tua, para wanita, bayi-bayi yang tidak berdosa mereka habisin semuanya. Belum lagi penyiksaan yang mereka lakukan terhadap musuh yang mereka kalahkan. Kita kembali kepada pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu tentang Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai di Hudaybiyah. Sebab perjanjian damai ini, yaitu pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak melakukan umroh bersama 1.500 dari sahabatnya.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memiliki negara yang diakui di Madinah, dan Rasulullah juga memiliki hak untuk melakukan ibadah di Masjidil Haram, yang mana saat itu Masjidil Haram masih dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Kekuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diperhitungkan oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan memberanikan diri untuk menunaikan umroh di Mekah. Setelah selama 6 tahun semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya hijrah, diusir dari kampung halaman mereka, meninggalkan Mekah menuju Madinah, yang akhirnya berhasil mendirikan negara yang diakui di Madinah. Ini juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya melalui mimpi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi melakukan tawaf, kemudian bertahallul, mencukur atau menggundul rambut mereka. Rasulullah bermimpi dia dan sahabat-sahabatnya melakukan umroh dan bertahallul. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kabar gembira ini kepada para sahabatnya. Maka berangkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya sebanyak 1.500 sahabat menuju Makkah. Tatkala sampai mereka di Dzulhulaifah, miqat penduduk Madinah yang kita kenal sekarang dengan nama Bir Ali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus utusan, di antara mereka adalah sahabat Abu Qatadah, untuk melihat apa reaksi orang-orang kafir Quraisy dengan keluarnya mereka ingin melakukan umroh. Apa reaksi orang-orang kafir Quraisy? Abu Qatadah bersama sahabat-sahabat yang lain mengambil jalan dari tepi pantai dari Madinah ke Mekah. Abu Qatadah tidak berihram, ya, masih dalam keadaan halal. Sebaliknya, sahabat-sahabat yang lain yang bersama Abu Qatadah ini berihram. Di tengah perjalanan mereka melihat keledai liar. Kita ketahui bahwa orang yang sudah berihram, sudah muhrim, sudah memakai pakaian ihram dan mengucapkan talbiyah, maka di antara larangannya adalah berburu. Maka yang berburu di sini adalah Abu Qatadah. Dia pun melemparkan tombak ke keledai liar tersebut dan berhasil ditangkap, kemudian dimasak dan sahabat-sahabatnya ikut makan. Jadi dari sini pelajaran yang kita dapat bahwa seorang yang melakukan ihram meskipun tidak diperbolehkan berburu, namun boleh memakan daging binatang buruan yang diburu oleh orang yang tidak berihram. Kemudian di antara utusan dan mata-mata menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berita bahwa di antara tokoh orang-orang kafir Quraisy, Ka'ab bin Lu'ay, dia mengumpulkan orang-orang Ahbash. Orang-orang Ahbash adalah suku yang menempati perbukitan di sekitar Makkah, yang mereka merupakan sekutu orang-orang kafir Quraisy. Begitu mendengar Rasulullah keluar ingin melakukan umroh, ingin menuju Makkah, maka Ka'ab bin Lu'ay menghimpun pasukan dari orang-orang Ahbash, tujuannya hendak menghadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya masuk ke kota Makkah. Maka berita ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak bermusyawarah dengan para sahabatnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu benar-benar tidak menginginkan peperangan sama sekali.
maka Rasulullah dan para sahabatnya tidak membawa peralatan perang. Hanya sekadarnya saja, pedang yang disarungkan, tidak membawa tameng, tidak membawa tombak. Hanya sesuatu yang dipergunakan oleh musafir zaman dahulu adalah untuk berburu atau yang lain sebagainya, untuk melindungi diri, bukan persiapan untuk melakukan peperangan. Maka Rasulullah bermusyawarah dengan sahabatnya, apakah kita akan melawan orang-orang Ahbasy ini, kemudian mereka kita tawan sebagai tawanan kita untuk jaminan kepada orang-orang kafir Quraisy, atau bagaimana? Maka Abu Bakar memberikan usul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan saran, memberikan pendapat kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kita sesungguhnya keluar tidak ingin melakukan peperangan. Maka semaksimal mungkin kita menghindari bentrok dengan orang-orang Ahbasy. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyetujui pendapat Abu Bakar As-Siddiq ini. Maka mereka pun terus berjalan, bergerak meninggalkan Dzul Hulaifah menuju ke Mekah. Sesampainya di Tuwa, Khalid bin Walid yang saat itu masih dalam keadaan musyrik, dia membawa 200 pasukan berkuda untuk menghadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala itu dua kelompok kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid bisa saling melihat di tempat yang bernama Dzutwa. Saat itu datang waktu sholat, maka kaum muslimin melaksanakan sholat. Tatkala itu Khalid bin Walid melihat bahwa ini adalah kesempatan emas untuk menyerang mereka tatkala kaum muslimin dalam keadaan sholat. Namun tatkala itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat khauf, yaitu ayat yang mensyariatkan tata cara sholat tatkala dalam keadaan genting peperangan, karena kekhawatiran akan diserang musuh secara tiba-tiba, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 102. Di situ dijelaskan bagaimana tata cara sholat khauf, yaitu berjamaah, satu kelompok bersama imam, kemudian satu kelompok lagi berjaga-jaga. Kemudian jika sudah satu rakaat, maka rakaat yang bermakmum dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mundur, digantikan kelompok yang belum melaksanakan sholat, yang tadinya berjaga-jaga. Sekarang gantian kelompok yang mengikuti rakaat pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekarang berjaga-jaga. Kemudian yang ikut rakaat kedua, yaitu yang tadinya berjaga-jaga. Kemudian ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salam, maka mereka masing-masing menambah satu rakaat kemudian salam. Ini tata cara, salah satu cara sholat khauf. Dari sini juga menunjukkan pentingnya sholat berjamaah. Bahkan dalam keadaan genting sekalipun, selama sholat berjamaah masih bisa dilakukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah. Terlebih-lebih kita yang dalam keadaan aman, maka tidak ada alasan bagi kita laki-laki kalau meninggalkan sholat berjamaah. Terkecuali jika dalam keadaan genting sekali, ya, orang-orang musyrik menyerang, maka saat itu pula seseorang dibolehkan sholat sendiri-sendiri, ya, pasukan sholat sendiri-sendiri, baik dalam keadaan berdiri, mengendarai kendaraan, ataupun dalam keadaan tiarap. Ini dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan sholat berjamaah. Karena ada yang berjaga-jaga dari kalangan muslimin, maka Khalid bin Walid pun mengurungkan untuk menyerang kaum muslimin. Setelah selesai sholat, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak pasukannya untuk menghindari pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memutar
memilih jalan yang lain meskipun jalan tersebut lebih sulit, bebatuan, kerikil, dan perbukitan. Karena apa? Demi menghindari bentrokan dengan pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati tempat yang bernama Thaniyatul Muror, yang tempatnya sangat sulit untuk ditelusuri, ya. Jalan tersebut susah untuk dilewati. Para sahabat kehausan, ada telaga kecil dengan air yang sedikit, maka sahabat meminum sedikit-sedikit. Karena biar rata, mereka minum sedikit-sedikit dan mereka tidak berebutan, karena mereka itharnya itu sangat tinggi, mengutamakan saudaranya itu sangat tinggi. Itu rasa yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka sudah semuanya minum, ternyata mereka juga masih kehausan, maka mereka mengadukan keadaan tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencabut anak panah, kemudian memerintahkan kepada mereka untuk menancapkan anak panah tersebut di tengah telaga. Kemudian ditancapkan anak panah tersebut di tengah telaga, kemudian Rasulullah memerintahkan mereka untuk minum, maka mereka semuanya pun minum sampai puas. Ini salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala mereka hendak berjalan lagi, onta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Al-Qaswa itu berhenti, duduk tidak mau berjalan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya yang memberhentikan Al-Qaswa ini adalah malaikat yang memberhentikan gajahnya Abrohah. Kita ketahui kisah Abrohah ketika hendak menyerang Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Gajah yang paling besar itu duduk karena apa? Dihadang oleh malaikat. Begitu juga Qaswa yang ditunggangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini juga disunnahkan kita memberi nama-nama binatang peliharaan kita, ya. Dengan memberikan nama binatang peliharaan kita, mereka akan lebih terdidik dan lebih mengerti bahasa kita, keinginan kita. Meskipun mereka tidak memahami ucapan kita dan mereka tidak bisa mengucapkan apa yang bisa kita pahami, di antara metode mendidik binatang, ya, agar menurut dan mengerti perintah kita, kita beri nama. Kita beri nama binatang-binatang yang menjadi peliharaan kita, terutama binatang tunggangan seperti kuda, onta, itu diberi nama. Itu salah satu cara untuk mempermudah mendidik binatang peliharaan kita. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menamakan binatang kendaraannya, ontanya, kemudian bigolnya diberi nama oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghentakkan ontanya, kemudian berjalan lagi sampailah di Hudaybiyah. Tatkala sampai di Hudaybiyah, maka orang-orang kafir Quraisy mereka berkumpul melakukan rapat. Apa yang mereka lakukan? Mereka juga khawatir jika menghadapi pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena pengalaman kekalahan yang berturut-turut sebelumnya. Pada perang Badar mereka kalah, pada perang Uhud meskipun mereka bisa mencerai-beraikan pasukan kaum muslimin, namun juga tidak bisa dikatakan kemenangan buat mereka karena mereka juga bercerai-berai sebelumnya. Tidak bisa menawan satupun dari pasukan kaum muslimin. Kemudian pada perang Khandaq mereka juga terkalahkan. Maka mereka khawatir, namun kalau sampai kaum muslimin bisa masuk ke Mekah dan menunaikan umroh, mereka malu. Mereka malu, ini kaum muslimin memiliki rencana tersendiri tanpa meminta izin kepada orang-orang kafir Quraisy yang merupakan tuan rumah. Mereka merasa ini merupakan kehinaan. Jangan sampai bangsa Arab menceritakan kejadian tersebut. Maka bagaimanapun caranya mereka harus menghalangi orang-orang muslimin, kaum muslimin untuk melakukan umrah di Masjidil Haram. Maka mereka mengutus utusan Budail ibnul Warqa al-Khuzai.
maka Budail ibnul Warqa al-Khuzai pun menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Budail ibnul Warqa al-Khuzai memberikan ancaman. Sesungguhnya orang-orang Ahbash yang dipimpin oleh Ka'ab bin Lu'ay telah keluar dari perkampungan mereka bersama istri dan anak-anak mereka. Artinya apa? Mereka siap mati. Karena bangsa Arab tatkala itu apabila keluar dengan membawa istri dan anak-anak mau perang sampai titik darah penghabisan. Karena apa? Mereka memperhatikan nasib istri anak mereka. Jika sampai kalah, istri dan anak-anak mereka akan menjadi tawanan perang. Maka untuk menunjukkan keberanian, ya mereka berani membawa istri dan anak-anak dengan risiko kalau kalah itu istri dan anak-anak mereka akan menjadi tawanan perang. Jadi itu sudah tekad bulat untuk menghadapi kaum muslimin sampai titik darah penghabisan. Mau habis-habisan menghadapi kaum muslimin. Maka mendengar ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya orang-orang Quraisy haruslah berpikir ulang. Mereka telah menguras energi, mereka telah menyia-nyiakan tenaga untuk berbagai macam peperangan. Sudah berkali-kali mereka melakukan peperangan dan mendapatkan berbagai macam kekalahan. Harusnya orang-orang Quraisy saat ini berpikir ulang. Sesungguhnya kami kesini tidak lain hanya ingin melakukan umroh. Kami tidak ingin melakukan peperangan. Jika orang-orang Quraisy mengizinkan kami, maka kami akan melakukan umroh, setelah itu kami pulang. Namun jika orang-orang Quraisy tidak mengizinkan, maka aku dan sahabat-sahabatku ini juga siap perang sampai titik darah penghabisan. Maka Budail ibnul Warqa pun kembali kepada orang-orang Quraisy mengatakan, aku telah menemui mereka. Kalau kalian mau, aku akan kabarkan apa yang dikatakan oleh Muhammad. Maka orang-orang bodoh di kalangan mereka mengatakan, sudah diam saja, kami tidak perlu mendengar. Jadi sudah terbakar emosi mereka, maunya perang. Namun orang-orang yang bijak di antara pemuka Quraisy, mereka mengatakan kepada Budail ibnul Warqa, katakanlah. Maka Budail ibnul Warqa menyampaikan apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala itu Mikras bin Hafs mengatakan, biarkan aku menemui Muhammad. Maka orang-orang Quraisy pun mengatakan, temui dia. Maka Mikras pun berangkat ke Hudaybiyah menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Mikras, maka Nabi mengatakan, ini seorang yang licik. Ini firasat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat Mikras bin Hafs. Kemudian mereka juga mengirim utusan yang bernama Al-Hulais ibnul Alqamah. Al-Hulais ibnul Alqamah ini adalah orang Quraisy yang dia sangat mengagungkan Ka'bah, sangat mengagungkan Masjidil Haram dan orang-orang yang ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Kita ketahui bahwa Ka'bah ini diagungkan oleh orang-orang Arab meskipun mereka di zaman jahiliyah. Jadi sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Arab juga melakukan ibadah haji, juga melakukan pengorbanan. Mereka juga menyembelih hewan-hewan kurban di hari-hari haji. Di antara orang yang sangat mengagungkan Ka'bah adalah Al-Hulais ibnul Alqamah. Tatkala mereka mendatangi Rasulullah dan kaum muslimin, dia pun melihat para sahabat yang telah memakai pakaian ihram dan mereka mengucapkan talbiyah, dan melihat onta-onta, binatang-binatang yang hendak dikorbankan sudah ditandai. Maka tersentuh hati dia. Tersentuh hati dia. Ini orang kaum ini tidak menginginkan keonaran. Mereka ingin ibadah. Kenapa harus dihalangi? Maka dia pun kembali kepada orang-orang Quraisy mengatakan bahwa
tidak ada alasan bagi kita untuk menghalangi Muhammad dan sahabat-sahabatnya untuk melakukan ibadah di Masjidil Haram. Mereka telah memakai pakaian ihram dan binatang-binatang yang hendak dikorbankan telah diberi tanda. Namun orang-orang Quraisy masih tidak luluh dengan kabar yang disampaikan oleh utusan-utusan tersebut. Maka berdirilah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Dia mengatakan, biarkan aku yang menemui mereka. Maka Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia pun mengatakan, wahai Muhammad, apakah engkau kira yang engkau lakukan ini baik? Adakah engkau telah mendengar bangsa Arab sebelummu mengepung keluarganya sendiri? Ini kata-kata yang tadinya pertama, utusan pertama Budel ibnul Warqa mengancam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Urwah ibnu Mas'ud ini meminta belas kasihan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang tidak mau berperang. Urwah bin Mas'ud mengatakan, apakah ini pantas seorang mengepung keluarganya sendiri? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat muhajirin adalah orang-orang Quraisy. Pantaskah seseorang mengepung keluarganya sendiri? Padahal kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau membalas, pantaskah sebuah keluarga mengusir anaknya sendiri? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mayoritas sahabat diusir dari Mekah. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membalas ucapan Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ini. Dan setiap kali Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ini berbicara dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengelus-elus jenggot Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kebiasaan bangsa Arab, jika menginginkan sesuatu itu mengelus-ngelus jenggotnya. Namun Abu Bakar As-Siddiq, Al-Mughirah bin Syu'bah yang berdiri di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berdiri memegang pedang ketika Urwah bin Mas'ud memegang jenggot Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia memukul dengan gagang pedangnya ini ke arah Urwah bin Mas'ud. Hindarkan tanganmu dari jenggot Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pegang jenggot Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan merengek-rengek kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi mengatakan, wahai Muhammad, jika engkau melakukan, kalau sampai terjadi peperangan, sungguh aku lihat orang-orang yang di sekitarmu ini adalah orang-orang pengecut. Mereka akan lari meninggalkanmu. Jadi kehabisan kata-kata sampai salah ngomong. Padahal sudah terbukti pada perang Badar, pada perang Uhud, yang mana kondisi kaum muslimin terjepit, tidak ada satupun dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar begitu mendengar ucapan Urwah ini marah. Dia pun mengatakan, ini bahasa celaan bangsa Arab, sedot saja kemaluan Lata, berhalanya orang-orang kafir Quraisy. Dia sangat marah kepada ucapan Urwah ini. Dikatakan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah itu adalah pengecut. Maka Urwah pun melihat, siapa ini? Maka orang-orang pun mengkabarkan ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka dia pun mengatakan, kalaulah bukan karena bantuan dia kepadaku, niscaya aku akan balas ucapan dia. Ini pentingnya kita berbuat baik kepada siapapun, meskipun orang kafir. Jadi tatkala di Mekah, Abu Bakar As-Siddiq itu suka menolong orang, sehingga Urwah masih ingat bentuk pertolongan Abu Bakar As-Siddiq kepada dirinya. Tatkala Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi mendatangi Rasulullah dan kaum muslimin, dia melihat pemandangan yang istimewa, bagaimana kecintaan para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah, maka mereka berlomba-lomba untuk menjalankan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saking cintanya mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah berwudu, maka para sahabat berebut untuk mengambil
bekas air yang dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diperbolehkan bagi para sahabat bertabaruk dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain Rasulullah tidak diperbolehkan, karena tidak ada sahabat dan tabi'in yang bertabaruk kepada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan mereka adalah sahabat-sahabat yang mulia. Demikian juga para ulama, tidak ada murid-murid mereka yang bertabaruk kepada Imam Abu Hanifah, yang bertabaruk kepada Imam Malik, yang bertabaruk kepada Imam Syafi'i, dan yang bertabaruk kepada Imam Ahmad, yang bertabaruk kepada Imam Bukhari, yang bertabaruk kepada Imam Muslim. Jadi tabarruk ini hanya kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi kembali kepada orang-orang Quraisy. Dia mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya kalian telah sering mengutusku ke penguasa-penguasa dunia, ke Kaisar Romawi dan Parsi, ke Raja Najasyi. Namun aku tidak melihat penguasa yang diagungkan dan sangat dicintai melebihi kecintaan sahabat-sahabat Muhammad. Kalau penguasa yang lain, Kaisar Romawi dan Persia, rakyat mereka ketakutan. Namun dia melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihormati oleh pengikutnya, juga didasari dengan penuh kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku melihat jika Muhammad memerintahkan, maka mereka berlomba-lomba untuk melaksanakan perintah tersebut. Adapun kaisar-kaisar yang lain, penguasa, raja-raja yang lain, kalau memerintahkan, mereka menunggu, bahkan khawatir siapa yang akan mendapatkan perintah ini. Itu yang terjadi pada negara Persia dan Romawi. Jika penguasanya memberikan perintah, masing-masing khawatir, apalagi diperintahkan untuk perang. Mudah-mudahan bukan saya, masing-masing akan merasa seperti itu. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memerintahkan sahabatnya, mereka berlomba-lomba untuk melaksanakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya hadis yang masyhur, yaitu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabatnya, la u'tiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Besok aku akan berikan bendera perang, artinya memimpin peperangan, kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Maka di malam harinya para sahabat bergadang malam membicarakan siapa yang akan diberikan bendera tersebut. Mereka masing-masing mengharapkan bahwa mereka mendapatkan bendera tersebut. Maka pada pagi harinya mereka berlomba-lomba mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencari-cari orang yang hendak diberikan bendera. Para sahabat meninggikan badannya agar mereka dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jinjit ya istilahnya, dengan mendirikan, jadi agar tidak terhalangi kepala orang yang di depannya, mereka nongol seperti ini. Masing-masing berharap diberi bendera tersebut. Namun yang hendak diberi bendera tersebut tidak hadir. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, karena sakit. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Aina Ali bin Abi Thalib? Di mana Ali bin Abi Thalib? Maka dikabarkan bahwa dia sedang sakit mata. Maka dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beberapa sahabat mendatangi Ali bin Abi Thalib, memapah Ali bin Abi Thalib karena saking parahnya sakit matanya sehingga tidak bisa melihat dengan jelas, sampai dituntun di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meludahi kedua mata Ali bin Abi Thalib dan mendoakannya, maka sembuh seketika dan bisa melihat seakan-akan tidak sakit sebelumnya. Maka diberi bendera tersebut kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita kembali kepada perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya memutuskan untuk mengutus utusan meyakinkan orang-orang Quraisy. Ya, setelah
beberapa orang Quraisy, ya, 3 utusan Quraisy mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah juga belum mendapatkan jawaban yang memuaskan dari orang-orang Quraisy, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Umar ibnul Khattab untuk menemui orang-orang Quraisy. Umar ibnul Khattab mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kalau engkau mengutusku, ini manfaatnya kurang. Bukan berarti Umar ibnul Khattab takut, ya, tidak mau melaksanakan tugas tersebut. Kita telah saksikan dalam sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang pemberani. Yang dibutuhkan ketika melakukan perundingan adalah orang yang emosionalnya stabil. Sementara Umar itu mudah tersulut emosinya. Umar mengatakan, wahai Rasulullah, alangkah baiknya jika engkau mengutus Utsman bin Affan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyetujui usulan Umar ibnul Khattab, maka diutuslah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan masuk dengan aman menemui orang-orang Quraisy, dan orang-orang Quraisy pun memuliakan Utsman bin Affan. Bahkan orang-orang Quraisy mempersilahkan Utsman bin Affan untuk melakukan umroh. Silahkan tawaf terlebih dahulu, baru kita berunding. Maka Utsman pun mengatakan, wallahi, demi Allah aku tidak akan melakukan tawaf sebelum Rasulullah melakukan tawaf terlebih dahulu. Maka mereka pun berunding, namun orang-orang Quraisy tetap bersikukuh untuk tidak memperbolehkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya untuk memasuki kota Mekah. Mereka memerlukan waktu yang lama untuk berdialog di antara mereka, sehingga karena saking lamanya Utsman tidak kembali ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tersebar isu bahwa Utsman dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membaiat sahabat-sahabatnya bahwa mereka akan siap perang sampai titik darah penghabisan. Maka mereka pun berlomba-lomba membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah pohon Syajaratul Ridwan. Maka bai'ah ini dikenal dengan Bai'atul Ridwan. Tatkala mereka sudah berjanji kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan melakukan peperangan sampai titik darah penghabisan, datanglah Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan datang, begitu melihat mereka berbaiat, Utsman pun ikut membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keadaan semakin genting. Jadi orang-orang kaum muslimin sudah benar-benar siap melakukan peperangan. Tatkala itu datanglah utusan Quraisy, yaitu Suhail ibnul Alqamah. Maka Suhail ibnul Alqamah pun menawarkan perjanjian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang tidak menginginkan peperangan, maka menerima perjanjian yang diajukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Apa perjanjian yang diajukan oleh orang-orang Quraisy? Yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus kembali ke Madinah pada tahun ini dan tidak boleh masuk ke Mekah. Lalu pada tahun yang akan datang, kaum muslimin diperbolehkan memasuki kota Mekah dan tinggal di sana selama 3 hari dengan hanya boleh membawa senjata yang biasa dibawa oleh seorang pengendara, yaitu seorang musafir, yaitu pedang-pedang yang disarungnya, dan orang-orang Quraisy tidak boleh mengganggu mereka dalam bentuk apapun. Jadi diperbolehkan untuk umroh tapi tahun yang akan datang. Ini karena apa? Gengsinya orang-orang kafir Quraisy. Jangan sampai bangsa Arab mengatakan bahwa kaum muslimin datang ke Mekah melakukan umroh, sementara orang-orang kafir Quraisy mendiamkan saja. Jadi ingin menunjukkan bahwa yang mengatur umroh mereka, yang mengatur visa mereka adalah orang-orang kafir Quraisy. Itu saja tujuan mereka. Padahal sama saja kaum muslimin umroh tahun ini atau tahun depan. Kemudian yang kedua, gencatan senjata selama 10 tahun antara kedua belah pihak. Semua orang merasa aman dan saling menahan diri. Jadi tidak boleh saling mengganggu antara
kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang ingin bergabung ke dalam perjanjian Muhammad, yaitu berkoalisi dengan pemerintah yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, dia boleh melakukannya. Begitu juga sebaliknya, yang ingin bergabung dengan pihak Quraisy, maka dia boleh melakukannya. Karena itu, kabilah yang bergabung dengan salah satu dari kedua belah pihak dianggap menjadi bagian darinya, yaitu termasuk sekutunya, meskipun mereka bukan kaum muslimin. Maka terbukti suku Khuza'ah, ya, meskipun di antara mereka adalah orang-orang kafir, masuk menjadi sekutu negara yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, siapa saja yang mendatangi Muhammad, yaitu datang ke Madinah dari pihak Quraisy tanpa seizin dari walinya atau melarikan diri, maka dia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, harus mengembalikan orang tersebut, dikembalikan ke Mekah, jangan diterima. Dan sebaliknya, jika yang datang kepada mereka, yaitu datang kepada orang-orang kafir Quraisy dari orang penduduk Madinah, artinya murtad kembali ke Mekah, maka pemerintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh menghalang-halangi. Maka perjanjian ini diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang tidak menginginkan peperangan. Jadi tidak mengapa mengundurkan waktu umrohnya tahun depan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menulis perjanjian ini, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam buta baca tulis. Rasulullah memerintahkan untuk menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Maka Ali bin Abi Thalib menulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka Suhail bin Al-Alqamah mencegahnya. Apa ini Ar-Rahman? Orang-orang kafir Quraisy mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka mengingkari nama Ar-Rahman. Kami tidak mau ditulis Ar-Rahman. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Ali untuk menghapusnya. Namun Ali bin Abi Thalib enggan untuk menghapusnya, tidak mau. Maka Rasulullah mengatakan kepada Ali, mana tulisan Ar-Rahman? Maka Ali menunjuk dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghapusnya. Maka hanya ditulis Bismikallahumma, tidak mengapa. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menuliskan ini adalah perjanjian yang ditulis oleh Muhammad Rasulullah. Maka Suhail bin Alqamah menyanggah lagi, kalau kami tahu bahwa engkau Rasul, kenapa kami menghalangi kamu untuk umrah? Hapus itu Rasulullah, tulis Muhammad ibnu Abdillah. Maka Rasulullah memerintahkan kepada Ali, mana tulisan Rasulullah? Hapus. Ali bin Abi Thalib tidak mau menghapus, karena keimanan Ali bin Abi Thalib bahwa ini adalah Rasulullah. Kenapa harus dihapus? Tidak mau menghapus status Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya kepada Ali, mana yang bertuliskan Rasulullah? Ali pun menunjukkan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghapus sendiri kalimat Rasulullah. Kemudian Ali bin Abi Thalib menuliskan Muhammad. Setelah dihapus Rasulullah, diganti dengan Ibnu Abdillah. Kemudian ditulis 4 poin perjanjian tersebut. Maka pertama kali ujian bagi kaum muslimin adalah masuk Islamnya salah seorang dari Quraisy, yaitu Abu Jandal. Yang mana Abu Jandal ini adalah anak utusan yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Suhail bin Al-Alqamah, yang sekarang sedang melakukan perjanjian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala sedang menulis tersebut dan perjanjian belum ditandatangani, datang Abu Jandal dalam keadaan terbelenggu. Maka dia pun melemparkan dirinya di tengah-tengah kaum muslimin. Maka Suhail pun mengatakan, ini yang akan kita buktikan pertama kali.
serahkan dia kepada kami. Maka Abu Jandal pun mengatakan, wahai kaum muslimin, apakah engkau akan serahkan aku kepada orang-orang kafir Quraisy? Apakah kalian akan serahkan aku kepada orang-orang musyrik? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Suhail, perjanjian kita belum rampung. Enggak, pokoknya ini harus diserahkan kepada kami. Jangan Abu Jandal dibawa ke Madinah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abu Jandal, wahai Abu Jandal, bersabarlah dan beri kabar kepada orang-orang yang telah masuk Islam di Mekah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Maka ditandatanganilah perjanjian tersebut dari kedua belah pihak. Tentunya tanda tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa stempel. Kemudian Suhail pun memegang Abu Jandal, ya, dengan dipegang kerahnya, diseret menuju ke Mekah. Umar ibnul Khattab mendekati Abu Jandal, wahai Abu Jandal bersabarlah, wahai Abu Jandal bersabarlah, dengan menampakkan pedang yang disarungkan oleh Umar ibnul Khattab dengan tujuan apa? Abu Jandal menghunus pedang yang dipakai oleh Umar ibnul Khattab, kemudian membunuh orang yang menyeretnya. Namun itu tidak dilakukan oleh Abu Jandal sampai Abu Jandal dibawa oleh Suhail sampai ke Mekah. Maka demikianlah telah tertandatangannya perjanjian tersebut, dan kaum muslimin menjaga benar perjanjian damai tersebut. Maka setelah itu banyak para sahabat yang tidak terima, dalam hati mereka tidak terima, merasa ini adalah kerugian yang besar bagi kaum muslimin. Di antara yang tidak terima adalah Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Dia pun dengan muka yang marah, ya, mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, bukankah engkau telah berjanji kepada kami bahwa kita akan melakukan tawaf dan tahallul? Wahai Umar, apakah aku berjanji untuk melakukan tahun ini? Kita akan melakukan umrah dan kita akan tahallul. Umar pun masih tidak terima, mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Wahai Abu Bakar, apakah engkau terima dengan perjanjian ini? Maka Abu Bakar pun, wahai Abu Bakar, apakah engkau terima dengan perjanjian ini? Maka Abu Bakar pun menjawab, apa yang diputuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah yang terbaik. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk bertahallul. Namun mereka tidak segera bertahallul, mencukur rambut mereka. Artinya apa? Membatalkan umrah mereka. Rasulullah sampai memerintahkan 3 kali, namun tidak ada satupun dari kalangan sahabat yang mencukur rambutnya ataupun menggundul rambutnya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun marah dan masuk ke tendanya, yang mana di tenda tersebut ada istrinya, yaitu Ummu Salamah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan sikap para sahabat yang tidak mau menggundul rambut mereka, mencukur rambut mereka. Maka Ummu Salamah jeli, apa tindakan yang paling efektif agar mereka mau mencukur rambut mereka atau menggundul rambut mereka? Ummu Salamah mengatakan, wahai Rasulullah, gundullah rambutmu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggundul rambutnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, maka para sahabat pun saling mencukur dan saling menggundul rambut di antara mereka. Mereka semuanya tahallul. Dari sini menunjukkan pelajaran yang penting bahwa berdakwah dengan amalan, dengan tindakan nyata itu jauh lebih efektif daripada ucapan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah sampai 3 kali, tidak ada yang melakukannya. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan, maka semuanya melakukannya. Bukan berarti di sini para sahabat enggan untuk melaksanakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita lihat kecintaan mereka kepada Masjidil Haram, kecintaan mereka kepada Ka'bah begitu menggebu-gebu. Bayangkan, mungkin di antara kita ada yang mengalami akan menunaikan ibadah haji. Kemudian ternyata sampai di Jakarta,
dia gagal berangkat haji padahal sudah tasyakuran, mengundang tetangga. Apa nggak malu pulang ke rumah? Sampai tinggal di Jakarta saja menyewa hotel sampai musim haji selesai baru pulang ke kampung halaman karena apa? Malu. Ini bukan di Jakarta, ini sudah sampai Hudaybiyah. Ya, bayangkan kalau ada di antara kita sudah diterbangkan sampai ke Jeddah misalnya. Kemudian dilarang, oh ini visanya palsu, harus kembali pulang ke Indonesia. Apa enggak malu? Tentu malu. Niat yang sudah menggebu-gebu ini. Dan sebelumnya dalam waktu yang tidak lama mereka sudah melakukan bai'atur ridwan, perjanjian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka akan masuk kota Mekah apapun yang terjadi dan siap berperang menghadapi orang-orang kafir Quraisy sampai titik darah penghabisan. Maka ketika mereka melihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum mencukur rambutnya, dalam hati mereka mengharap Rasulullah membatalkan perjanjian yang telah ditandatangani tersebut. Karena apa? Melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum mencukur. Tatkala mereka melihat kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah gundul, maka mereka sudah yakin bahwa Rasulullah tidak akan merubah perjanjian tersebut. Maka segera mereka mencukur dan menggundul rambut-rambut mereka. Maka tatkala kita memerintahkan anak-anak kita, namun kita tidak melaksanakan, maka anak-anak kita akan ragu, ini benar apa bercanda bapak ini? Bapak ngelarang rokok, tapi tiap hari kayak kereta api. Maka anaknya ragu, ini bapak bercanda nih. Ya. Jadi kita contohkan dengan amalan itu jauh lebih efektif daripada kita berceramah kepada anak-anak kita. Kemudian pulanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya menuju Madinah. Sebenarnya ada kisah-kisah yang lain di tengah perjalanan tersebut, kita lewati. Sesampainya di Madinah, ya, ada lagi ujian bagi kaum muslimin. Ujian bagi kaum muslimin yaitu masuk Islamnya beberapa orang di Mekah dan mereka melarikan diri ke kota Madinah. Di antaranya adalah Abu Basir. Abu Basir datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang Quraisy begitu tahu ada salah seorang di antara mereka yang melarikan diri ke Madinah, mereka mengutus 2 utusan untuk menjemput Abu Basir. Mereka menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun setia menjaga perjanjian damai di antara kedua negara. Maka diserahkan Abu Basir kepada 2 utusan tersebut. Sesampainya di Dzulhulaifah, Abu Basir dibawa oleh 2 utusan tersebut. Sampai di Dzulhulaifah, mereka beristirahat. Abu Basir mengatakan kepada utusan tersebut, bagus sekali pedang kamu ini. Kemudian utusan ini merasa besar hati. Oh iya dong, ini pedang sudah banyak membunuh orang. Ini pedang tajam sekali. Ah masa, coba lihat. Maka diperlihatkan pedang tersebut kepada Abu Basir. Begitu dipegang langsung ditebas pemilik pedang tersebut. Maka begitu melihat temannya ditebas, utusan Quraisy ini lari menuju Madinah, masuk Masjid Nabawi meminta perlindungan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Meski orang-orang kafir Quraisy meskipun belum mau masuk Islam, mereka percaya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu al-amin, terpercaya. Maka meminta perlindungan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Basir dari belakang masuk juga ke Masjid Nabawi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, celaka, ini bisa menimbulkan peperangan. Jadi memberikan isyarat kepada Abu Basir. Maka Abu Basir pun sadar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mau menerima kehadiran dia. Maka dia pun keluar dari kota Madinah dan tinggal di suatu daerah antara Madinah dan Mekah. Maka tatkala orang-orang Muslim, orang-orang yang masuk Islam dari kalangan Quraisy mendengar kisah Abu Basir yang tidak kembali ke Mekah, tidak juga diterima di Madinah,
maka mereka pun keluar, diantaranya adalah Abu Jandal dan orang-orang yang sudah masuk Islam. Mereka pun menghimpun kekuatan di antara Mekah dan Madinah, dan mereka bukan menjadi tanggung jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga perjanjian damai tersebut. Apa keuntungan dari perjanjian damai ini? Banyak sekali keuntungan yang didapat dari perjanjian damai ini. Di antaranya adalah banyaknya orang-orang yang masuk Islam. Jadi perjanjian damai itu harus kita jaga, karena perjanjian damai itu masing-masing tidak bersih tegang, berbeda dengan suasana perang, sehingga tidak ada seorang pun yang berbicara tentang Islam kecuali masuk Islam. Sehingga dalam 2 tahun terjadi peningkatan jumlah orang yang masuk Islam. Yang mana Rasulullah SAW pada perjanjian Hudaybiyah bersama 1.500 sahabat pada Fathu Makkah 2 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 9 Hijriyah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan dari Madinah bersama 10.000 orang. Perkembangan yang sangat luar biasa dalam 2 tahun. Maka tatkala orang-orang kafir Quraisy itu mengajak damai, itu sebenarnya kekhawatiran dari mereka. Ya, maka kita sambut ajakan damai mereka. Jadi mereka itu baik perang maupun damai sebenarnya kemenangan bagi kita. Tatkala mereka takut kepada kaum muslimin, maka apa yang mereka utarakan, apa yang mereka dengungkan, kita harus toleransi, kita harus demokrasi, maka kita toleransi. Maka pasti mereka yang pertama kali melanggar toleransi itu. Kita sudah toleransi, pasti mereka tidak toleransi. Jadi apa yang mereka tawarkan sebenarnya juga merugikan mereka. Tatkala dalam keadaan damai, ini justru kesempatan kaum muslimin untuk berdialog secara ilmiah dengan mereka. Dan terbukti ya, perkembangan yang pesat jumlah kaum muslimin di negara-negara barat, di Eropa dan Amerika pada saat damai ini. Padahal sudah berbagai upaya mereka lakukan untuk memojokkan kaum muslimin. Namun semakin kaum muslimin dipojokkan, dijelek-jelekan, justru banyak orang yang penasaran, kenapa sih agama ini kok dijelek-jelekan? Maka mereka rame-rame menggali dan mempelajari agama Islam tersebut, dan mereka tidak menemukan cacat satupun pada ajaran Islam, maka mereka masuk Islam. Pada 5 tahun yang lalu kejadian karikatur di Denmark, ya, karikatur yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru kejadian setelah itu tren pada kalangan orang-orang Denmark, mereka saling memberikan hadiah Al-Quran. Karena apa? Mereka memberi kesimpulan, kalau ini agama yang dijelekan, siapa yang bisa menemukan kejelekan pada kitabnya? Dan tidak ada satupun yang bisa menemukan kejelekan pada kitab suci Al-Quran. Itu keuntungan besar pada kaum muslimin. Maka kaum muslimin pada saat ini, pada masa perjanjian antara negara-negara Islam dan negara-negara kafir, hendaklah menjaga perjanjian damai ini. Kesempatan bagi kita adalah berjuang dengan lisan dan pena. Dengan lisan dan pena, jangan sampai mudah kita terprovokasi. Karena apabila kita sampai terprovokasi, itu yang diharapkan oleh mereka. Kaum muslimin dijelek-jelekan, kemudian ditarik, berusaha disulut kemarahan mereka. Kalau kita sampai anarkis, maka media-media liberal yang akan diberitakan adalah sikap anarkis kaum muslimin, dan tidak akan diberitakan apa penyebab anarkisnya kaum muslimin. Maka kaum muslimin jangan sampai anarkis, tahan diri. Kesempatan kita sekarang adalah mendakwahi mereka, karena tidak terlarang baik berdakwah dengan lisan maupun dengan tulisan. Apalagi sekarang dengan teknologi internet, kita bisa menulis apa saja dan tidak ada larangan sama sekali. Dakwah tauhid, dakwah sunnah kita dengungkan seantero dunia. Ini adalah kesempatan pada perjanjian damai di zaman kita sekarang ini.
Kemudian perjanjian yang kelihatannya merugikan pemerintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di Madinah, yaitu apabila ada orang yang masuk Islam dari orang-orang Mekah menuju Madinah harus ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun apabila ada orang yang murtad kemudian kembali ke Mekah, maka Rasulullah tidak menghalanginya. Secara kasat mata, bahkan para sahabat melihat ini merugikan kaum muslimin, akan terkuranginya jumlah kaum muslimin. Namun ini justru menguntungkan kaum muslimin. Tatkala seorang murtad, buat apa dipertahankan? Justru dia akan menjadi duri dalam daging. Maka silakan pergi dari barisan pasukan kaum muslimin. Adapun orang yang masuk Islam dari kalangan orang kafir, itu berarti keimanannya sudah kuat. Karena mereka tinggal di tempat minoritas, mau memeluk agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apapun yang terjadi mereka sudah siap. Maka benar ketika mereka ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak bergoyah keimanannya. Demikian pelajaran-pelajaran yang berharga dari perjanjian Hudaybiyah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran ini dan bisa mengamalkannya pada kondisi dan situasi perjanjian damai di antara negara-negara di dunia ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.